Pak Ustadz, saya mahasiswa UIN, mantap, 19 tahun, alhamdulillah, anak 19 tahun mau datang pengajian hari libur. Saya kebingungan dengan 3 hal. Mudah-mudahan datang bukan karena bingung. Bolehkah kita menyatakan cinta dalam pandangan Islam? Apalah anak 19 tahun cinta. Nanti cinta itu simpan aja dulu. Kuliah dulu selesai. S1, S2, S3 berhasil kalian. Itu nanti sudah mau menikah baru. Seperti apa Islam mendefinisikan cinta? Kalau sudah cerita cinta pasti konotasinya laki-laki, perempuan, remaja, remaji, putra putri. Padahal dalam Islam itu cinta sudah kita bahas dulu, hakikat cinta, khazanah cinta. Walladzina amanu, orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, cintanya lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda cinta kepada masjid. Besok, malam ni start night, move on. Malam ni iktikaf. Nanti maghrib datang kemari bawa persiapan iktikaf. Persiapan iktikaf tu maksudnya sajadah. Kalau dia mau pakai alas sajadah, selimut, jaket, itu maksud persiapan iktikaf, bukan kerupuk. Persiapan iktikaf. Nanti malam iktikaf sini menikmati. Saya karena ke Pasir Pangarayan malam ni. Malam ni saya ke Pasir Pangarayan. Andai tidak datang, saya mau mendengarkan suara Al-Mukarram Ustaz Muzammil Hasbullah. Saya penasaran mendengar dari YouTube saja. Mau dengar live langsung. Apa boleh buat? Tak bisa jumpa. Yang kosong datang malam ni nanti. Maghrib berjamaah, pengajian Isya berjamaah, pengajian iktikaf motivasi, nanti malam pula tahajud berjamaah sampai pengajian besok pagi. Hadir. Jadi cinta itu, cinta kepada perempuan hanya sebagian unsur sub cinta. Cinta itu besar seperti kue dipotong-potong. Cinta kepada Allah, cinta kepada orang tua, cinta kepada guru, cinta kepada ulama, cinta kepada ilmu, cinta kepada Nabi. Cinta kepada perempuan yang membuat kita bisa selamat dari neraka jahanam adalah ketika diwujudkan dalam bentuk pernikahan. Kedua, saya pernah membaca hadis sabar terjadi pada tabrakan yang pertama. Bolehkah kita membalas setelah itu? Ini kronologisnya bukan cerita masalah orang kelahi. Bolehkah kita membalas setelah itu? As-sabru fi sadmatil ula, sabar pada pukulan yang pertama. Jadi Nabi menengok ada perempuan anaknya mati, meninggal. Lalu kata Nabi, sabar ya. Kata Nabi, sabar ya. Lalu apa kata dia? Alaika anni fa innaka lam tusib musibati. Pergi sana. Ente nyuruh-nyuruh sabar kan karena ente tak kena musibah macam aku. Pergi sana. Setelah Nabi pergi, datang orang ngasih tahu. Ente tahu siapa yang ente usir tadi? Enggak, Nabi itu. Nabi. Akhirnya besok dia datang ke rumah Nabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ya, aku mohon maaf. Semalam aku sudah ngusir engkau ya Rasulullah. Sekarang aku sudah sabar. Muncullah hadis nih. Itu namanya asbabul wurud, kronologis. Kata Nabi, innamas sabru fi sadmatil ula. Sabar itu pada pukulan yang pertama. Ente kalau mau sabar dari kemarin-kemarin, makin lama makin sabar. Sekarang pertanyaannya, Pak Ustadz, bolehkah sabar pada yang pertama habis itu dibalas? Bukan sabar namanya. Untung dia bertanya. Coba kalau tak bertanya dinda mahasiswa nih, bacanya sendiri, pahaminya sendiri. Sabar pada pukulan yang pertama. Oh, kalau gitu dipukul kawan pertama sabar. Besok tengoklah. Lah, pahami baik-baik cerita tentang hadis ini. Itulah gunanya mengaji. Ada pertanyaan, ada dialog. Apa maksud hadis dari Abu Umamah? Aku menjamin satu rumahku di pinggiran surga bagi orang yang mau meninggalkan perdebatan meskipun dia benar, dan satu rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia bergurau. Satu rumah di atas surga bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Surga luas. Di dalam surga itu ada rumah-rumah. Rumah di tepi, rumah di tengah, rumah di atas. Bahbuhah, bagian tengah. A'la, bagian atas. Rumah di tepi, rumah di tengah, rumah di atas. Siapa yang punya rumah di surga? Satu, man bana masjidan. Siapa yang membangun masjid? Banallah baitan mislahu fil jannah. Dibangunkan Allah satu rumah di surga. Kita tak bisa bangun masjid. Jangankan bangun masjid, bangun rumah kita pun tak bisa.
susah, miskin. Siapa lagi yang bisa punya rumah di surga? Man shalla isnatai asyarata raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, salat qabliyah ba'diyah qabliyah ba'diyah qabliyah ba'diyah 12 rakaat, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu rumah dalam surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Dibangunkan satu rumah dalam surga. Ada lagi 3. Siapa dia? Man tarakal, siapa yang meninggalkan mira' jidal. Siapa yang meninggalkan jidal, berdebat, tak mau dia berdebat, maka dibangunkan Allah dia satu surga, satu rumah di dalam surga. Yang satu lagi, man tarakal kadhib, siapa yang meninggalkan dusta, walaupun bercanda, bergurau, demi untuk supaya orang ketawa, dibuatnya cerita-cerita dusta, bohong, ditinggalkannya itu. Dibangunkan Allah satu rumah di tengah. Jadilhum, debat mereka billatihi ahsan, dengan cara yang baik. Kalau begitu Zakir Naik tak dapat rumah di surga? Dapat. Kenapa? Karena dia menegakkan hujah untuk mendebat orang-orang batil. Orang batil mesti didebat supaya dia tahu bahwa dia batil. Aku khawatir kalau orang benar itu diam, sehingga orang yang salah itu tak tahu bahwa dia salah. Begitu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa itu Khawarij? Khawarij artinya keluar, diambil dari kata kharaja, keluar. Ini kelompok Sayyidina Ali, ini kelompok Sayyidina Muawiyah. Kelompok Ali, kelompok Muawiyah. Keluar Khawarij. Kata Khawarij, kafir semua ni. Ali kafir, Muawiyah kafir, Ammar bin As kafir. Tiga-tiga ini mesti dibunuh. Maka diutuslah orang untuk membunuh 3 sahabat ini. Salah satunya yang berhasil membunuh namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Ditikamnya Sayyidina Ali waktu salat subuh, meninggal Sayyidina Ali. Khawarij, orang yang keluar dari imam, maka yang keluar dari imam itu adalah Khawarij. Qadariyah Pak Ustaz, Qadariyah adalah orang yang mengingkari takdir. Kata dia tak ada takdir. Rukun iman 5 saja. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir tak ada. Maka disebut dia dengan qadar, karena dia memusuhi takdir. Qadariyah. Mu'tazilah Pak Ustaz, Mu'tazilah adalah Wasil bin Atta. Dia murid Imam Hasan Al-Basri. Nabi punya murid namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya murid namanya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri punya murid namanya Wasil bin Atta. Suatu ketika Wasil bin Atta bertanya tentang pelaku dosa besar. Lalu dijawab oleh Imam Hasan Basri. Rupanya tak setuju Wasil bin Atta dengan gurunya itu. Akhirnya Wasil memisahkan diri. Orang yang memisahkan diri bahasa Arabnya Mu'tazil, Mu'tazilah. Orang yang memisahkan diri dari Wasil, dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Lalu apa kata Imam Hasan Basri? Qad i'tazala Wasil anna. Si Wasil sudah memisahkan diri dari kita. Maka dia disebut dengan Mu'tazilah. Ada beberapa perbedaan Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Di antaranya mereka mengatakan tidak ada sifat bagi Allah, yang ada hanya zat saja. Kemudian pula mereka ini sama dengan Qadariyah dalam masalah tak menerima takdir dan beberapa perbedaan lainnya. Sedangkan kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok yang suka membubarkan pengajian masuk kelompok mana Pak Ustaz? Kalau bertanya sama saya jangan pakai sindir-sindir, tanya langsung. Mana yang dimaksud? Apakah yang ditanyanya Salafi? Apakah yang ditanyanya Banser? Banser itu adalah sub daripada NU. NU itu di dalamnya ada namanya Fatayat, untuk yang gadis-gadis, pelajar-pelajar. Untuk yang ibu-ibunya Muslimat, Fatayat NU, Muslimat NU. Ada namanya LBM, Lembaga Bahsul Masail, khusus untuk mengkaji hukum-hukum fikih. Ada namanya Banser, Banser Ansor. Itu dulu baik, cuman setelah disusupi oleh liberal, makanya anak-anak NU yang selalu saya nanya ke saya, Ustaz kami ini NU, ente NU ya, ikuti fatwa 3 ulama NU, Ustadz Kiai Haji Idrus Ramli, Buya Yahya,
Kiai Haji Gus Solah masuk. Yang dulu Kiai Hasim Muzadi. Tapi yang untuk yang pengajian yang banyak di internet, yang saya maksud adalah Buya Yahya, kemudian Kiai Haji Idrus Ramli, satu lagi lupa saya namanya, dari pondok pesantren khusus yang mendebat. Mereka tidak setuju dengan Syiah, tidak setuju dengan Mu'tazilah, tidak setuju dengan yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang meneruskan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Apa hukumnya seorang istri yang menundukkan hati suami dengan cara guna-guna, misal ciri barandang, supaya lebih mencintai istri dan keluarganya sampai suami melupakan? Ciri, maaf cakap itu kan tai, barandang direndang. Jadi saya pun bingung apa artinya. Saya selalu penasaran, apapun masalahnya selalu saya mesti tahu apa itu. Rupanya itu adalah pinang muda. Pinang muda yang ditelan bulat-bulat, dibuang kulitnya, diambil pinang muda itu, dikupas, telan bulat. Besok pagi keluar dia bulat juga. Keluar dia bulat, itu dicuci bersih, lalu diambil pisau, dikikis, masukkan ke kopi kah, dimasukkan ke masakan. Setelah itu dibacakan jampi-jampi. Siapa yang nyuruh? Setan. Kenapa mesti tai? Najis. Setan selalu nyuruh najis. Karena setan bersama dengan tai itu najis, baru masuk mantranya. Maka apa hukumnya? Sudah kita kaji, ada videonya, cari 7 dosa besar. Ijtanibu jauhilah as-sab'a, 7 al-mubiqat yang akan menghancurkan imanmu, amalmu. Yang pertama, asyirku, syirik, minta kepada setan. Yang kedua, as-sihru, sihir, magic. Yang pernah melakukan, stop, berhenti. Patutlah suaminya patuh betul Pak Ustaz. Iyalah, dikasihnya pinang muda yang dikikis tadi. Jadi Pak Ustaz, boleh saya buat? Jangan, itu saya ceritakan supaya orang jangan melakukan. Seorang suami berimpak di kotak masjid, apakah pahala tersebut istrinya juga mendapatkannya? Karena istrinya jarang ke masjid, mempunyai anak bayi. Perbuatan yang dilakukan oleh perempuan, husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha, perempuan yang berbakti, berbuat baik untuk rumah tangganya, ta'dilu, sama macam perbuatan laki-laki. Hadis sahih Al-Bukhari. Ta'dilu, sama, ekuivalen, sama. Ibu buat saja baik-baik, Allah tak tidur, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maka perbuatan baik ibu di rumah itu sama macam perbuatan suami. Perempuan dapat pahala jihad, perempuan dapat pahala solat berjamaah, dia jaga dengan baik. Bahkan perempuan itu lebih hebat lagi dari laki-laki. Surga di bawah tapak kakinya, kunci surga ada pada perempuan. Ilzam rijlaiha fasammal jannah, kau urus saja tapak kakinya, kau dapati surga di sana, kata Nabi SAW. Jangan khawatir, jangan takut jadi perempuan. Saya pengurus koperasi simpan pinjam. Tiap akhir tahun ada jasa keuntungan dibagi-bagi. Kalau jatah saya disedekahkan, apakah saya terlepas dari dosa riba? Saya punya duit 10 juta, saya letakkan di koperasi. Nih, akhirnya dipakai duit itu untuk program riba. Maka saya sudah berkontribusi riba. Bapak yang punya duit untuk kelompok riba nih, balik dari sini cabut. Mohon maaf, duitku mesti ku cabut ini. Kalau bisa yang lain sampaikan. Kalau tak bisa memperbaiki semua diri sendiri, cabut. Lalu Pak Ustadz, saya tak bisa simpan duit ini di rumah. Simpan di bank syariah, bank menuju syariah, bank syariah Riau Kepri, bank syariah Muamalat, bank syariah. Pokoknya letakkan ke bank syariah yang sudah dapat fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, untuk menghidupkan perekonomian umat. Setelah konversi 2 bank daerah menjadi bank syariah, melejit aset bank syariah kita. Pertama, bank syariah Aceh. Yang kedua, bank syariah NTB. Lalu bapak yang selama ini duitnya tak dimakan, hasil itu tak dimakan, disedekahkan, duitnya jangan dimakan,
diserahkan ke masalih ammah. Masalih ammah, kepentingan umum, bangun MDA, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid, serahkan. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat, bukan niat sedekah, karena tak boleh bersedekah dengan duit haram. Saya dengar dari salah satu radio, berwuduk boleh tanpa pakaian. Apa betul Ustaz? Kalau boleh apa dalilnya? Kalau tak boleh apa dalilnya? Tidak ada rukun syarat wajib mesti pakai pakaian. Kalau Ustaz sendiri, saya pakai anduk. Saya berwuduk pakai anduk, menutup aurat. Ada adab-adab kita, adab kamar mandi, adab tempat tidur, adab. Makanya tadi kita kaji kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kalau cerita masalah adab, tutup aurat. Tapi kalau cerita masalah sah tak sah, sah. Apa dalilnya? Kata orang Yahudi, Musa tak mau mandi sama kita karena dia kena hernia. Maaf cakap, buah pelirnya besar. Bahasa Melayunya apa tuh? Bui. Musa tak mau mandi telanjang sama kita karena dia kena hernia, kata orang Yahudi. Musa kalau mandi di balik batu, ada batu besar, mandi Musa di situ. Sementara orang Yahudi mandi di sini ramai-ramai. Yahudi ini suka mandi telanjang. Musa mandi di balik batu. Tiap hari mereka aja, Musa, ente tak mau mandi sama kami karena ente kena hernia kan? Suatu hari Allah mau menunjukkan, digeser Allah waktu Musa sedang mandi, sedang menunduk, digeser Allah batu itu, bergeser. Mereka tengok Musa, ternyata Musa tak kena hernia. Apa dalil dari situ? Bahwa Musa di balik batu itu telanjang. Dia hanya tidak mau ditengok orang. Ketika orang tak ada, dia tetap. Itu dalil orang yang mengatakan boleh mandi telanjang tapi tak beradab. Kalau cerita sah tak sah, sah, tapi dia tak beradab. Bedakan antara fikih dengan adab. Fikih itu mengatur sah, makruh, wajib, rukun, syarat, wajib, sunat, sah tak sah. Tapi kalau sudah cerita adab, tata krama kepada Allah Subhanahu wa taala, cerita masalah akhlak, pakai basahan walaupun tak ada orang menengok. Apa niatnya kalau kita sholat subuh Jumat? Karena kita kan sujud tilawah, tak berubah niatnya. Usolli sunnatal, usolli fardhu subhi rakaataini, pakai sujud tilawah lillahi ta'ala. Enggak. Karena niat itu sudah ada di dalam niat imam. Bahkan kita tak tahu imam itu nanti sujud atau tidak. Tapi niat imam sudah mengkopor semuanya. Bahwa niat imam, dan niat itu tak mesti dilafazkan di mulut, dalam hati sudah niat. Mahallun niat al-qalbu. Kalau ada orang yang melafazkan niat, baik. Mazhab Syafi'i mengatakan mustahab. Begitu dalam fikih Islam 4 mazhab, melafazkan niat untuk menghilangkan was-was. Niat imam sudah mencukupi. Tanpa solat witir sahkah solat tahajud? Solat tahajud sah. Solat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah. Tapi tidak sempurna. Solat tahajud saja dia, tiba-tiba azan subuh, sah. Tapi paling bagusnya pakai witir. Witir 2, sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Makanya dia tidak menjadi penutup. Tapi yang paling bagus tahajud, tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja, sah. Atau witirnya duluan, bagus.